warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini BMI Taiwan keren, Taiwan penuh syafaat, Taiwan penuh barokah. Gak salah kalau kota ini disebut sebagai kota santri, berarti yang hadir di sini adalah santriwan dan santriwati. Meskipun jujur saya kurang setuju dengan istilah itu. Kalau saya lebih seneng santri putra dan santri putri, karena menurut aturan bahasa Indonesia, wan yang berada di akhir kata itu mempunyai arti yang punya. Disebut hartawan itu artinya yang punya harta. Ilmuwan itu maksudnya yang punya ilmu. Wartawan itu maksudnya yang punya warta. Hartawan itu maksudnya yang punya. Kalau Taiwan ini aturan bahasa. Perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng kayak Habib Anis, nek roh wong ganteng itu biasa diistilahkan rupawan, karena yang punya rupa, kan? Om operator, ekonya dikurangi om, ekonya dikurangi. Kalau nggak ngerti ya ada tulisannya ECHO, ECHO. Allahumma sholli ala Muhammad. Kota yang ditempati untuk majelis hari ini namanya Taichung. Bener ya? Ya, katanya artinya Chung itu tengah. Ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Taichung, ada yang dari Taipei, ada yang itu. Kalau itu Tai tenan itu. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita harap berkahnya Fadilatul Habib Anis bin Idrus Syahab bersama Umi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat wa'afiyah, dikaruniai kekuatan zahiran wa batinan untuk terus membimbing dan mendidik kita mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat, terutama syafaatul uzma. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadir juga di tengah-tengah majelis mulia ini Sayyidil Akh Fadilatul Habib Farid bin Abdurrahman Al-Jufri. Ini beliau tetangga saya dari Bojonegoro. Beliau yang mengkoordinir jamaah-jamaah sholawat, termasuk yang hadir di sini ada Anisur Cinta Nabi, tepuk tangan.
Kurang kenceng tepuk tangan. Fans dari beliau Habib Anis bin Syahab, biasa disebut Anisher, cinta Nabi. Hadir juga Syekhermania, tepuk tangan. Hadir juga Zahirmania, tepuk tangan. Nah, yang terakhir harus kenceng tepuk tangannya, Zahidmania. Anza Lovers, Anza Mania, sahabat Anza yang pakai jilbab. Anza maju ke depan, itu sini, ini itu sini. Nah, tak kasih hadiah jilbab lagi. Nah, ini sini kadung apian aku. Info cap mangga nanti belakangan. Kamu pengen viral kayak Abimano, gak potongan. Ayo sini. Ya udah di bawah saja nggak apa-apa. Oke, pakai mic boleh? Boleh tahu namanya siapa? Halo. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi. Saya ini ada cerita ya. Saya dulu di Hong Kong. Dulu ada cerita. Dulu di Hong Kong tahun 2007. Saya ngepan banget sama Abah 2006. Gaji di Hong Kong baru 700. Saya belikan Walkman, saya nggak mau ketinggalan suaranya beliau. Bener, tahun itu. Dari zaman jemburis Abah sampai zaman modis. Ada kata-kata yang saya ingat ini dulu, kata Abah. Oh Islamnya cuma KTP, katanya Abah di YouTube. Nah yang masuk surga KTP, orangnya masuk mana? Betul Abah? Itu yang saya ingat. Yang nggak betul itu saya dibilang jemburis. Salah. Memang zaman dulu Abah. Yang bener saya kayak wong cacingan. Abah makasih ya Allah, saya kepingin banget. Terus ada Abah waktu itu. Ntar dulu ya. Tahun 2011 almarhum orang tua saya mau menengok beliau. Karena almarhum orang tua saya sangat kepan sama beliau. Sampai karena mau mengundang beliau harus antri. Tahun 2012 beliau meninggal, bapak saya. Jadi saya memohon minta doanya suatu saat saya bisa membawa Abah pulang berceramah di rumah saya. Gak gelem aku dikumpulin Banyuwangi. Saya mau dibawa pulang. Abah, I love you. I love you too. Kalau I love you ya, kalau aku harus pulang ke rumah kamu enggak lah. Nah ini hadiah untuk penjenengan, nggih. Matur suwun, salam untuk keluarga, nggih. Matur suwun Ibu, nggih. Assalamualaikum, minta maaf saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sarung cap mangga tapi ngaji dulu. Tenang. Ini nanti ada bagi-bagi sarung sak pabrik. Hadir juga bersama kita Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Akhfaz Faisal Hamid Baidawi. Beliau yang persis berada di sebelah kanan Habib Anis, yang ganteng, tepuk tangan untuk beliau. Beliau dalemipun lasem, nggih leres. Beliau masipun garwane Gus Kautsar. Nah kalau garwanya Gus Akhfaz itu yang duduk di sebelah sana paling cantik pakai kacamata. Nah itu yang pakai jilbab warna hitam itu garwane Gus Akhfaz, tapi masih lebih cantik Bu Joko. Menurut aku. Menurut Gus Akhfaz, ayo ndi Gus? Sama-sama cantik, semuanya cantik. Termasuk yang hadir di sini yang perempuan, cewek-cewek cantik-cantik semua. Bersama kita hadir juga ada Gus Khalil.
itu dari Pondok Pesantren Abu Dzarin Bojonegoro. Hari ini full Bojonegoro, keren-keren. Yang ini dari Rembang, Gus Mustafa. Tak kayak Gus. Lah ya sarang ya Rembang. Kita doakan semuanya mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dalam menebarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, i'la'i kalimatillah, menebar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat saya hormati pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, mulai dari Mustasyar Syuriah Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, ada dari Muslimat, ada dari Fatayat, GB Ansor, sahabat-sahabat Banser yang keren, Banser luar negeri paling keren, Banser Taiwan. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Mulai dulu pertama kali saya menyapa sahabat-sahabat di Taiwan, kalau nggak salah tahun 2000, yang kata ibu tadi saya masih jemburis, 2000 berapa? 14 itu Banser Taiwan udah luar biasa. Sekarang di 2023 makin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh, karena sepuh itu artinya asepnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Tolong pikiranmu aja ngono. Pikiran ngono kuwi gak bahaya ta? Gini, sepuh itu artinya asepnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya, berkahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita nggak boleh putus dengan para sepuh dan para sesepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin hidup kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, jangan pernah putus dengan orang tua. Pokok nek pengen uripe enak, sa anak turun, pengen selamat, bahagia, mulya donya akhirat, kudu mulyakno wong tua. Asal kita memuliakan orang tua, dijamin hidup kita barokah, anak keturunan kita berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua, jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup yang enak, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, itu syarat mutlaknya harus diridhai Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu ridallah fi ridal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada pada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak,
kalau nggak dapat ridhonya orang tua, nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai Allah. Kalau nggak disayang Allah, nggak dicintai Allah, nggak diridhai Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir, secara jasad jauh dari orang tua, tapi secara batin hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua, insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan, selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua, apalagi membalas jasa. Karena apa? Mbah gak direken no. Nggak ada orang tua, nggak ada kita, betul? Samene akeh ana sing meletek teko watu, ana sing moro-moro gedabuk ceblok teko langit. Nggak ada. Orang tua merawat kita lama. Kita kalaupun nanti merawat orang tua nggak akan lama. Orang tua ngerawat kita itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu hidupnya kita, yang diharapkan hidupnya kita. Tapi kita kalaupun nanti merawat orang tua itu cuma nunggu matinya, betul? Orang tua tuh mau gantiin sakit anaknya, tapi anak nggak bakal mau gantiin sakit orang tuanya. Coba yang udah jadi orang tua pasti merasakan, punya anak kecil demam, batuk, pilek, ini orang tua semalaman nggak tidur demi nungguin anak, nangis berdoa kepada Allah, ya Allah biarkan saya yang gantiin sakit anak saya, yang penting anak saya sembuh, betul? Jadi orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Coba misalnya sampeyan duwe bapak pikun, dan donga nang Gusti Allah, ya Allah Gusti kula mawon sing genteni pikun, yang penting bapak saya sehat, purun boten? Allah karim. Ibu punya anak demam pilek, irunge buntu, kebunton umbel, diapakno? Sedot umbel lho dicucup. Ayo saiki gantian. Bapak sampean pilek, irunge meler, umbele ndlewer. Ini Pak tak dilatane umbelmu. Maka sekali lagi itu baru urusan dunia. Selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau orang Jawa bilang senenge wong tua nang anak iku ibarat sak kelopo, senenge anak nang wong tua ibarat sak upo. Sak gede-gedene upo gak bakal iso ngalahno klopo walaupun klopone kecentet. Sak gede-gedene kasih sayang anak ke orang tua gak bakal bisa mengalahkan cinta orang tua ke anak, apalagi ibu. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilan. Jadi cinta ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang kilan. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Ahfaz, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Iya kan. Ya walaupun mati itu rahasia ilahi, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Enggak bahaya. Bisa jadi Gus Ahfaz duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, Gus Ahfaz duluan. Yang jelas mati itu bojone wedi ya, delok. A mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya
tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri, maksudnya saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang ngalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Teman saya itu lagi nelpon, dia asyik cekekek teleponan, lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai mati mendadak karena paketannya habis. Jadi gak bahaya. Jadi dia kaget, lah mati, ternyata paketannya habis. Ini kan bukti bahwa kematian itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang mancing di kali, mancing di pinggir kali. Dia mancing sambil merokok, kebal kebul, karena dia termasuk ahli hisab. Sambil mancing dia merokok, rokok satu batang dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya rokok Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Lah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam, weng nyelempit nunggone teleler truk bis, selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo, yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati, karena jomblomu bukan karena enggak laku, hanya karena enggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa dia, kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu, padahal syarat mati nggak harus sakit. Betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Kurang semangat. Orang yang sehat, seger waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, apakah ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Enggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati nggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lo disayang kok dikei loro, ya justru itu dikasih sakit sama Allah agar dia makin dekat kepada Allah. Dikei penyakit
cek gelem marek nang Gusti Allah. Kenyataannya banyak saudaraku orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, begitu sakit taubat, begitu sakit dia jadi bagus dan berkualitas ibadahnya. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Ini orangnya datang kok, datang pakai jilbab warna coklat. Wah, ketika sehat itu nakal banget. Maaf, hobinya karaoke, suka ke night club. Night club itu bahasa Arabnya nurul dolam. Soalnya lampunya biar pet, musiknya keren. Acup. Nah, iki bocahnya nokono kuwi. Ketika sehat maaf nakal, begitu sakit dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Jadi ada orang mau ke masjid, ke musola nunggu gering itu ada. Waktu sehat maaf dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, masya Allah 5 NT. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada lah, itu kudung pink nih. Gelangnya krompyong 5 NT, pelit. Maaf, ketika masih sehat banyak duit pelit, tapi begitu sakit jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung itu banyak loh, banyak. Ono wong janji loro selamatan, tapi nek waras gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok suwe yo gak gering. Soalnya wis suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal, lambene lho dermimil, misuan, ketemu konco misuh, ketemu wong misuh. Maaf saya nggak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa. Kalau saya nggak bisa, gak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu temen, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo welek, senengane ngilok-ngilokne wong, misuh aku gak kulino. Begitu sakit dia jadi banyak berzikir, dikai loro langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilokno wong, lambene lo lecek. Begitu sakit ya Allah, ya Allah, iki kopi nendi ya Allah, mau sirahku mumet gak karuan, ceramah lek gak ono kopine gak iso padang. Allah, Allah, pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir. Maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Lalu kan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan hei BMI Taiwan, Taiwati. Oh ndak. Gini, ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Hayya 'alas shalah. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyaingin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, tadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Lah iyalah, nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama silit merintis.
Oh, selet merentes. Oh iya, koyok lambemu iku. Oh, selebritis. Prosoku selet merentes. Sama penyanyi-penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis, sorry, punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, habaib kiai harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah rame, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan. Bocah iki nek orang diantem gedang ora meneng kok. Mot. Lah ngono. Gak ngono gak mingkem kok iki. Wes. Tapi aja ngene kae, aja ngene-ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau sampai lali aku. Ya, Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarene Gusti Allah ngene, aku tuh kangen karo dirimu. Aku tuh rindu sama dirimu sini. Dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho. Deket sini dong, deket sini. Mau tak kasih, kamu kok nggak datang? Kamu tuh kemana aja? Tahu nggak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Nah, karena kamu kalau sehat nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu. Aku tuh cemburu. Aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku. Maka kamu tak kasih sakit. Bahasa Inggrisnya the gering. Engkau lewes gering. Ya Allah, ya Allah. Cari Gusti Allah. Lagi nane pas sehat kayak nondi. Pas sehat kayak aku gak tahu mbok sebut. Saiki gering lagi gelem nyebut aku. Maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Gak ngeden-ngedeni. Kok iso ngeden-ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenalo nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, seneng, bahagia. Nek pas sugih mareko nang Gusti Allah, zikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo, donga sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi iki dongane wong susah. Salah besar ini. Salah besar. Donga sing mandi iku dongane wong bungah, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Lah sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah, rondo wis 8 tahun Gusti. Bingung Gusti. Nek pas kumat tak kebuti tok ae Gusti. Sumuk Gusti. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kok nelongso. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Halo,
Sorry ya yang perasaan. Anjene aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Halo. Lho kalau lagi susah utang wake, kebojok uang, ya Allah Gusti, gaji entek nggo nyaur utang, kebojok kena rentenir. Lek wis kepepet lagi, ya Allah. Wong susah iku dongane gak mandi. Saman lek susah aja kakean donga. Susah iku wayahe ngakehno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, atimu wis ayem baru ndonga. Understand? Understand? Jadi donga sing mandi ku dongane wong ayem. Saman lek susah aja donga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, embo. Nah gini pesannya Nabi, kalau anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Wes, nanti begitu anda kepepet, begitu anda ada problem, begitu anda susah, ndak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham badan? Uang gelem mara nang Allah di setiap keadaan. Iki apa toko umek sebelah kene? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Iya tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut enggak ini ngajinya? Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah fir raha. Kenali Allah, mepeto nang Allah, naliko longgar, naliko ayem, naliko seneng. Ya arif ka fisyidda. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP. Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita deket kepadanya, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita, Allah pengen kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, nggak usah mas, nggak usah mas, sekalian yang lain nggak kebagian ya sekalian nggak dibagi mas. Nggak usah, daripada ribet, nggih. Nanti nggak ngaji-ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah. Semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu gak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut-manut.
semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu reum, surga itu harum. Lah orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah sama BMI Taiwati ini besok di akhirat kan potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan, gendaan solawatan oke, rasan-rasan halo. Lah ngono kuwi sokno akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng. Lah wajane arane neraka. Berarti tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma diilangi amis tok. Tenang. Iya, oh gosong, aja khawatir. Malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan udah pengalaman. Jangan khawatir, yang seperti itu nggak lama. Insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah agak lama itu 5 tahun. Tapi lah sing bengak-bengok no kene iki 500 tahun. Gosong. Tenang, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini acaranya juga halal bi halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa halo. Sayang, banyak di antara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Iki codotnya yang jerabing no sampingnya panggung.
kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, ya nanti sarungnya nanti. Iki loh, wis tak siap nih nang kene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang, sarungnya saya pakai. Dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani, gateli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular iku ngerusak, betul? Manggon neng godong, godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tanduran, tandurane garing mati, manggon di buah, buahnya bosok, manggon neng untune, arek iku kerowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung meneng ulere. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa. Maka entung ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo, halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan, sebelum Ramadan itu gabah. Gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah. Betul? Kemudian memasuki Ramadan, diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak. Maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar. Malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat. Apalagi nek buka kewarken digawe sujud iso gumoh-gumoh. Malamnya masih suruh baca Al-Quran, tadarus, masih itikaf, masih zikir. Emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar, nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu. Setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi kok beras. Yo berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas gak oleh barokah. Makin lama harus makin barokah. Sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin barokah. Ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin. Yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin. Bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Loh enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya ta. Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran, karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatnya golek duit, luwih dosa maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Ndak.
Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah? Betul? Semangat dong. Pengen hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi, sekarang ngaji sebentar lagi, solawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pengemisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, nggih. Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat bahagia adalah hidup yang kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang, nah duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak tapi nggak bikin kebaikan, gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Pilih sakarepmu. Punya duit 5.000 NT wis akeh to kuwi? Oh belum ya wes, 20.000 NT. Oke, 100.000 NT, 1 juta NT, duitnya mbahmu. Iki misale, sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT tapi hidupmu ndak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Ya wes, waras kabeh berarti. Lho ya, mbah ra dirungokne kok. Lanjut ndak? Intinya itu. Maka jemaah sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada Departemen Pengemisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti, mesti gak ngerti. Sorry, saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis sih. Ya, lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku, kok aku nggak diperhatiin? Halo? Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil? Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru. Betul? Ini yang hadir di sini adalah bekase bocah cilik. Nggih mboten? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah ini juga bekase bocah cilik. Jadi sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekase anak-anak.
anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenengi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru. Betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Ya Allah, gak dirungokno. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju. Betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur udah medeni wong? Berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib. Himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab. Jilbab yang mentek-mentek itu menonjolkan yang sudah menonjol-menonjol. Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh. Kadang-kadang besar, kompor-kompor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang sorry, full press body, bahannya dari karet, melevet, ngafret, mentek, ketok nyemok. Itu bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang sampai mata kaki ketutup, tapi belekane masya Allah pol dhuwur tembus Sidratul Muntaha. Halo, kalau nggak gitu malah pakai rok mini. Semalam ada yang pas lewat di depan saya. Coba rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Cuma sakilan, belekan tengah ada tulisannya ISIS Collection. Lah terus kiai kayak gini, kiai. Terus lihat perempuan pakai rok mini, kayak mulus. Gak bahaya tak? Apa yang dilakukan? Masya Allah, Masya Allah. Loh, kalau saya jujur, kalau ngelihat yang kayak gitu langsung merem, dingkluk. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak lama, setelah itu ndangak, alhamdulillah. Jadi ya kadang merem, kadang melek. Ya biar pet itu. Gak dinasehati. Halo, itu baru pakaian, belum lagi make upnya. Kadang overacting. Coba pakai bedak aja rangkep 7. Allah ya Karim. Terus pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya aidep. Aidep yang anti badai itu ditempelin, kalau dipakai kedap kayak kepiting jalan. Masya Allah, itu yang paling susah nek kodanan protol sisih. Udah pakai gitu, udah pakai foundation, pakai blush on, eyeshadow. Allah Karim. Alis sih diganti buntutnya tikus. Pipi kanan kiri diwarna-warni kayak habis dijotosi wong. Lambe dicet. Allah ya Karim. Hati-hati. Pakaian dari kain itu penting, tapi ada pakaian yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain. Sebagai bukti ketakwaan kita, meskipun takwa paling rendah. Apa pakaian itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus selalu berpakaian takwa, memakai baju takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana ini penting. Berikutnya, butuh sangu duit.
Saya tanya, sangu duit penting apa penting? Kurang banter, butuh sangu duit penting apa penting? Allah karim, duit karo dulur penting di konco karo duit ya penting, dulur karo duit penting, ngaji karo duit penting. Al fulus yahyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma fil fulus mampus. Allah ya karim, jujur aja, semua yang hadir di sini datang ke Taiwan karena cari. Oi, sing banter toh. Ini loh dari berbagai daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, datang ke Taiwan gara-gara cari. Anwar Zahid datang ke sini gara-gara cari. Saman lek gak ngerti karepku aja ndisiki. Walat cari dulur. Allah karim. Maaf ya, maaf. Duit itu penting. Iya penting, iya penting. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul? Saya ulang, uang bukan segalanya, uang bukan tujuan utama, tapi semuanya perlu. Kalau nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa hadir di Taiwan. Betul? Lah sing tinggo tuku tiket numpak pesawat laran. Ayo, nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa nyampe sini. Aku yo iya. Loh iyalah, nggak usah munafik, nggak usah munafik. Memang kita perlu. Loh, orang Islam itu harus banyak. Banteri, orang Islam harus banyak. Loh, kalau orang Islam nggak banyak duit, ada kewajiban zakat. Siapa yang bayar zakat? Kalau orang Islam nggak banyak duit, rukun Islam yang kelima haji. Lah kalau nggak ada yang banyak duit, siapa yang ngelakoni haji? Ada anak-anak yatim, siapa yang nyantuni anak-anak yatim? Maka kalau saya maaf, tadi kiai kudu sugih. Nah iyalah harus banyak duit. Apalagi mohon izin, pesantren kami 1.600 sekian itu bebas biaya karena mayoritas anaknya untuk apa? Anaknya orang-orang nggak mampu dan anak-anak yatim. Lah kalau kiainya melarat, yuk gak iso biayai anak-anaknya orang fakir miskin, anak-anak yatim. Kalau saudara kita yang di agama lain bisa memberikan pendidikan gratis dan berkualitas untuk anak-anak agama mereka, kenapa orang Islam nggak bisa? Maka orang Islam harus kaya. Maaf, kalau orang Islam nggak kaya, masjid kalah megah sama bangunan ibadah yang lain, sama tempat ibadahnya umat lain. Betul? Betul? Nah, kalau umat Islam nggak kaya, maaf banget. Dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu nggak ada kewajiban menerima zakat, nggak ada kewajiban menerima sodakoh. Yang ada adalah perintah untuk mengeluarkan zakat, perintah untuk bersedekah. Lah, iki wayahe arep sedekah malah mulai ketara meleki. Halo. Alasannya wis dipanggil mbokku, wis ditelepon mbokku. Wedi duit entek. Lah ini bukti bahwa ngaji karo duit penting. Sangu duit itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar sangu duit. Apa itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan berbekalah kalian dong golek sangu, tapi aja lali sak bagus-bagusnya sangu yang terbaik adalah takwa. Seperti apa takwa? Nanti insya Allah setelah infak keliling ini akan saya kupas secara singkat definisi takwa dengan berbagai referensi. Kenapa harus banyak referensi? Agar kita wawasannya luas, agar hidup kita nggak kolot.
agar sikap kita nggak kaku. Karena apa? Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Ayo nyaut kabeh, sing melu nyaut muga-muga barokah. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti nggak dikit-dikit musyrik, syirik, haram, 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 bid'ah, ndak. Tapi jika ilmu dan wawasannya luas, insya Allah sikapnya pasti luwes, lebih ke arah tasamuh, lebih toleransi. Kayak ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah Taiwan ini nyel NO An-Nahdliyah. Dari beberapa negara yang udah alhamdulillah kami kunjungi, Taiwan ini NO-nya paling nyel, NO-nya paling keren, nyel Taiwan ini. Kenapa? Alhamdulillah ya, apa namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita, faham-faham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bisa masuk Taiwan. Keren, tepuk tangan untuk NO Taiwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehingga ini nanti gimana takwa ala Al-Quran kemudian dijabarkan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di Indonesia. Ini ada beberapa referensi. Halo, halo, termasuk kayak gini. Mbora dirungokno kok. Masyarakat kita itu dulu masih belum kenal Al-Quran, belum kenal hadis, betul? Awalnya banyak yang ateis, bahkan banyak yang klenik. Klenik itu ya pokoknya nggak kenal Allah. Taunya itu ya iya demit. Kidanyang nyai danyang sing bau reksa. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, mak lampir nini pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa mayoritas beragama Islam dan Islamnya adalah Ahlus Sunnah wal. Ini saking telatenya para ulama pejuang dulu, hebatnya para ulama dulu yang alhamdulillah sampai sekarang diperjuangkan di Taiwan melalui pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan. Nah, karena mbah-mbah kita dulu belum kenal Quran, belum kenal hadis, belum seneng ngaji, maka para wali yang berdakwah meskipun mayoritas hafal Quran, nggak obral dalil. Dakwah para wali itu nggak dikit-dikit qul ta'ala qila ta'ala qila sallallahu alaihi wasallam. Enggak, dilihat masyarakat itu kesenangannya apa, maka para ulama, para wali mengetutkan. Mengetutkan itu ya mengetutkan. Oh, senengannya seni, senengannya kesenian, maka para wali pun berdakwah melalui jalur seni. Tapi kesenian yang di situ dibalut dengan nilai-nilai keislaman. Understand? Understand? Kalau langsung dikasih qala ta'ala nggak nerima, langsung dikasih qala Nabi ngamuk, marah-marah, ngelawan mungkin, tapi pakai cara yang halus. Gimana supaya mereka bisa menerima qala ta'ala? Gimana bisa mereka bisa menerima qala Nabi tapi tampilannya halus? Dalam bentuk lain yang disisipkan qala ta'ala, disisipkan qala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat gini sayang, halo say. Kalau sebelah sini sayang say. Nah, di situ syaiton. Halo. Oke, sarung mangga. Bentar lagi, iki lho, wis ono kene iki lho. Tenang bro, tenang. Iya. Tak kasih gambaran dulu. Gini. Ibarat ada orang yang nggak doyan duren. Ada apa enggak? Bukan berarti nggak punya duit loh. Saya ulang. Ada orang nggak doyan duren. Ada apa enggak? Nah, orang seperti itu disebut ilat kere. Lah orangnya mungkin duit banyak, tapi cetakan ilate cetakan kere. Duren nggak doyan, anggur nggak doyan, tapi nek telon teh akeh. Ikan tuna nggak doyan, sate nggak doyan, tapi nek gereh, pitung piring. Itu cetakan ilat melarat. Ya sama kayak ada orang diajak naik mobil yang bagus, suspensinya harganya mahal, di AC munek-munek, muntah-muntah, ditumpakno truk iso suwehat sampai guyang-guyu. Mbek, itu balungan kere. Halo,
ada orang yang nggak doyan duren. Kita pengen mengkasihkan, pengen ngasih agar duren bisa dikonsumsi sama dia. Ini jangan kita kasih dalam bentuk duren. Coba diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Bikin roti, tepung sama telur, diadon-adoni pakai air, kasih duren. Begitu udah masak, namanya roti rasa duren. Ini orang yang tadinya nggak doyan duren jadi doyan karena bentuknya udah roti tapi tetap ada rasa. Paham? Paham? Kalau mau dikasih qala ta'ala alhaakumut takatsur hatta zirtumul maqabir. Woi, nggak masuk. Oke, alhaakumut takatsur dikemas dalam orkestra bentuk yang lain. Turi pote turi. Nggak nyanyi nggak enak. Sopo ngomong gak payu? Ya, alhamdulillah tahadusan bin nikmah, saya ada lagu duet sama beliau. Ditunggu ya tayangnya nanti, bisa ditonton di Anza Channel Anwar Zahid sama Anis Shahab. Channel apa official? Yang YouTube-nya Anis Shahab tok. Oh ya, sama di channel YouTube Anis Shahab tok. Tapi kalau Anza Channel udah akrab kan, yang belum sukrep dong, kasih semuanya. Nah, kalau dikemas dalam bentuk lagu semacam sluku batak ela elo sirama menyang Solo leh oleh. Nah, nerima sampai sekarang itu anak cucunya masih hafal. Kemasannya tembang sluku batok, tapi nuansanya itu kayak roti rasa duren. Tembang yang rasa qala ta'ala, tembang yang rasa qala nabi. Ayo ngomong bid'ah cangkemmu. Syirik. Ngopi kurang kental, serak-serik, bid'ah. Loh, melek kurang bengi. Halo. Lir ilir tandure stop. Siapa ngomong loyo royo lah itu ya tembang rasa qala ta'ala, tembang rasa qala nabi. Sama ndak ngerti misalkan diuraikan sluku batok itu dari usluk batinak. Lah wong Jawa itu kon muni usluk angel itu kalau dibaca cepet usluk kan usluk dadi sluku asline usluk ngambau sira tempuhlah batnak nempuh batin itu pelajaran hati orang mek cuma zahir iya usluk aslinya usluk. Nah, tapi wong Jawa apa usluk batok saru pantese ya sluku. Lah ngono usluk batnak terus batok itu batinuka la ilaha illallah. Lah wong Jawa iku kon muni batinuka la ilaha illallah angel wong biyen mulane batok ela. Ingat gak dulu ibu-ibu kalau ngemban anaknya sambil nembang rengeng ta lelo itu la ilaha illallah Allah maha agung. Tapi karo wong Jawa digawe gending ta lelo nah enak. Makasih. Sarung. Berarti ngomong enak pengen untuk sarung. Lah itu namanya tembang rasa qala
'alan nabi qala ta'ala. Nah, ini untuk lebih khidmahnya suasana dan lebih berkahnya, mohon keikhlasan panjenengan semua. Jamaah, halo. Mohon keikhlasan panjenengan supaya event-event berikutnya bisa terselenggara lagi dengan sukses. Pengen terselenggara pengajian lagi apa enggak? Pengen ada sholawatan lagi apa enggak? Pengen ada pengajian lagi apa enggak? Nah, itu ya ono biayae. Nek gak ono biayae, biayaan. Makanya ini mohon keikhlasan panjenengan. Habis ini ada bagi-bagi sarung. Juga saya masih ada jilbab juga. Insya Allah nanti bisa saya bagi-bagi untuk jamaah. Ya, saman cek koyo Abimanu. Halo, masih sabar nggih? Oke, sambil panitia keliling, sambil kita bersolawat 1-2 lagu. Setuju? Tolong siapkan infak terbaik. Maaf, jangan masukkan koin. Tolong. Yang punya kalung, punya gelang, kok yang dimasukin koin, titenono kalungmu, gelangmu hilang. Tapi yang di atas 50 NT, insya Allah habis ini gajinya naik. Majikannya loman, sering dikasih bonus, bahkan dapat rezeki sing min haitsu la yahtasib. Amin, sing mbok siapno koin ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Fadal. Saya break dulu. Ya. Oh, ada mu'alaf 3. Ya, mohon tolong jangan bubar dulu ya. Nanti kita sama-sama mensyahadatkan saudara baru kita untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, insya Allah hari ini ada 3 mu'alaf menjadi saudara baru kita seakidah, saudara baru kita seagama. Alhamdulillah. Nggih, tolong jamaah jangan bubar dulu. Nggih. Insya Allah Taiwan keren. I love you semuanya. I love you. Padahal Habib. Wah, ini. Wah, ini nanti ada door prize. Ada door prize Habib Anis Syahab dan Anwar Zahid. Taiwan bersolawat. Ya. Ini nanti door prize-nya ini kaos langsung spesial. Habib ini yang bikin. Keren. Padahal Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita bersalawat kembali dan nanti setelah itu dilanjutkan kembali oleh Romo Ki Haji Anwar Zahid. Dan insyaallah acara ini insyaallah penuh dengan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ehonya dikurangin aja. Bismillah. Namat ayuni yawman namat wal haninu namat rahat tahtawini ru'ya ya semuanya. Ahmad ya nur al-huda bisyauqan fakal mada ruhi habibi fida. Ahmad ya nur al-huda bisyauqan fakal mada aini tarju anta ruhi ya habibi أحمد
هي ذي